Ini adalah kali kedua untuk penayangan film Perempuan Tanah Jahanam yang kita coba ulik lebih jauh tentang fun of fact-nya. Karena mereka sudah nonton tadi. Nah, ada lagi faktanya yaitu pada saat lagi tag video ada masuk tiga anak cilik ke kamera. Itu nggak tahu siapa. Soalnya tiga anak cilik ini udah ada di studio sebelah ya, Pak ya. Di apa? Di ruangan sebelah. Jadi mungkin itu goib yang yang ini apa? Masuk ke kamera, yang masuk ke kamera itu faktanya dari Joko Anwar. Jadi saya mau tanya-tanya ya, kalau menurut kalian, nih kita akan tanya, ini film siapa yang menyutradarai? Joko Anwar. Joko Anwar. Tokoh utamanya siapa ya? Tara Braso. Tara Tara Braso, Pak. Basro. Basro. Iya. Iya, Pak. Tara Basro. Kalau untuk tempat syuting, kira-kira Tempat syutingnya itu ada di Jawa Timur. Nah, dia ada di Malang, lokasi yang itu yang paling strategis banget. Ada di Malang di bagian Gempol, Lumbang ya. Malumbang. Terus, Terus ada Banyuwangi, dan Lumajang, saya Desa Penari. Bromo. Banyuwangi udah, Udah ya? Pak. Oh iya siap. Good. Berarti ada berapa? Ada 4. Empat. Padahal lokasinya? Padahal lokasinya ada 30-an. Oh, Tapi lebih ini. oke, sip. Sekarang pertanyaan berikutnya tentang sebenarnya film ini kapan rilis ya? Dan fun of fact-nya apa sih yang kita tahu? Bisa jawab? Saya, Pak. Film ini tuh sebenarnya udah dibuat ceritanya dari tahun 2009, cuma baru dirilis pada tahun 2019. Oke. Film ini kan kerjasama 3 negara ya? Ya, kira-kira negara apa aja itu? Korea, Korea, oke. Terus Amerika, Hollywood ya? Iya. Sama Indonesia. Indonesia, pinter. Bercerita tentang apa Perempuan Tanah Jahanam itu? Bunuh gitu. Oke. Yang bunuhan itu. Yang dia tuh kayaknya dikucilkan. Wanita ini berasal dari tanah Jahanam. Jahanam ini kan berarti sebuah daerah ya. Hutan ini namanya hutan Jahanam. Kenapa disebut hutan Jahanam? Karena hutan ini memiliki kutukan di tempat tersebut. Bahwasanya banyak bayi yang dilahirkan tanpa kulit ya. Makanya dia akan hilang atau lepas dari kutukannya ketika yang namanya Rahayu, orang yang pertama kali membuat sial katakanlah gitu ya. Dia harus ditemukan dan dikuliti. Nah, kulitnya ini nanti akan dijadikan wayang kulit. Berarti nanti kutukannya udah kelar. Ya, tapi ternyata masih menjadi misteri. Ya, karena si yang cewek ini kabur dari desanya setelah tuntas menyelesaikan dendam-dendamnya mungkin ya, si Tara Basro ini. Fakta lain dari film Perempuan Tanah Jahanam. Fakta lain yang belum saya ungkapkan yaitu tentang nenek-nenek itu, mamanya si Dalang itu tidak suka dengan kedekatan Dalang dengan istri Kidono Wongso karena tahu nenek-nenek itu kalau misalnya Kidono apa nenek-nenek itu istrinya tahu kalau misalnya istrinya udah punya anak. Jangan diketawain sini gue beli. Nah, nenek-nenek itu tidak suka kedekatannya si Dalang, anaknya nenek-nenek itu. Dalang itu berselingkuh dengan istri Kidono Wongso. Nah, Kidono Wongso itu tidak tahu perselingkuhan antara mereka berdua. Nah, sampai akhirnya si istri Kidono Wongso itu hamil, tapi dikira Kidono Wongso itu anaknya Kidono Wongso, padahal bukan anaknya Kidono Wongso, padahal itu anaknya si Dalang yang sekaligus itu ponakan nenek-nenek itu. Anaknya nenek-nenek itu. Nah, pada sampai akhir pas kalau misalnya mereka ada main di belakang terus sampai hamidun ya, hamil di luar nikah. Nah, nggak suka nenek-nenek itu, mamanya si Dalang itu nggak suka kalau mereka main di belakang Kidono Wongso. Akhirnya nenek-nenek itu kedukun buat kayak bikin anaknya yang di dalam kandungannya itu nggak selamat. Nah, tapi pas lahir taunya selamat.
tapi tidak ada kulitnya, tanpa kulit. Sampai pada suatu hari itu anaknya lahir, nggak pernah keluar rumah karena mereka malu. Ki Danawangsa nggak mau diliatin orang-orang kalau anaknya tidak punya kulit. Jadinya Ki Danawangsa melakukan ritual dengan iblis, dengan setan, agar anaknya itu tumbuh kulitnya. Nah, setiap tahunnya Ki Danawangsa melakukan ritual dengan mengambil anak wanita yang di bawah umur untuk dikuliti sebagai wayang. Itu ritual mereka dengan setan. Dah. Baik, demikianlah bincang ringan tentang ulasan film dari Perempuan Tanah Jahanam. Kita akan ketemu lagi dalam rubrik membedah film di Perpus 49. Mudah-mudahan semuanya siap. Kita ketemu lagi di lain momen. Salam Literasi.